Selamat datang di channel YouTube Bimbel Star Ed. Nah, kali ini kita akan berjumpa dari kami semua dalam pembahasan persiapan ujian Simama Poltekkes gelombang yang pertama. Kita akan bahas soalnya langsung di channel ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Bimbel Star Ed. Oke, kita langsung bahas saja adik-adik kami semua. Kita mulai ya. Iya, kita mulai dari soal yang pertama. Nah, kita akan bahas tuntas nih sampai kalian paham ya. Diketahui jumlah dua suku pertama deret geometri adalah 24 dan jumlah suku pertama deret tersebut adalah 240. Nah, nilai suku kelima deret tersebut adalah 288, 312, 336, 480, 486. Oke, adik-adik, kita langsung coba jawab ya. Nah, katanya di sini jumlah dua suku pertama. Nah, ini merupakan kajian atau bahasan daripada deret geometri. Nah, di dalam deret geometri, adik-adik harus ingat rumusnya Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 dibagi dengan R kurang 1. Sedangkan untuk UN itu adalah A kali R pangkat N kurang 1. Nah, jadi ini yang harus kalian pahami ya. Nah, dikatakan, jadi kalau Sn itu artinya Sn jumlah N suku pertama. Oke, nah kita perhatikan di sini jumlah dua suku pertama kan berarti ini artinya S2 itu adalah 24 sedangkan S4 adalah 240. Maka boleh kita buat pembagian seperti ini, S4 dibanding dengan S2 sama dengan A kali R pangkat 4 kurang 1 per R kurang 1 per A kali R pangkat 2 kurang 1 per R kurang 1 sama dengan 240 bagi 24. Nah, jadi R kurang 1 habis, kemudian A-nya habis, tinggal R pangkat 4 kurang 1 per R pangkat 2 kurang 1 sama dengan 10. Nah, jadi ini bisa kita olah lagi menjadi R pangkat 2 tambah 1 R pangkat 2 kurang 1 per R pangkat 2 kurang 1 sama dengan 10. Ini kita coret. R pangkat 2 kurang 1 sama dengan 10, ya kan? Tambah 1. Berarti R pangkat 2 sama dengan 9. Berarti R-nya adalah 3 gitu. Sebenarnya plus minus 3. Ya, jadi kita lihat di sini plus minus 3. Tapi kalau kita cek nanti nggak mungkin ada minus kan? Nah, kemudian di sini U berapa? U5 yang ditanya berarti R pangkat 4. Nah, R-nya tidak ada masalah ya. Nah, kalau kita cek ke A ya kan, ke A-nya. Nah, di sini kan belum ada nilai A-nya kan. Jadi kita uji ke sini. S2. S2 itu apa? Berarti kan S2 adalah AR pangkat A kali R pangkat 2 kurang 1 per R kurang 1 sama dengan tadi 24. Jadi kalau misalnya A, kalau R-nya kita ambil 3 misalkan, R sama dengan 3, R-nya negatif 3 ya. Kalau kita ambil dia 3, maka 3 kuadrat dikurang 1 itu 9. Ya kan? 9 kurang 1 berarti 8. Nah, 3 kurang 1 berarti 2. 8 bagi 2 berarti 4. Maka A-nya kita peroleh adalah 24 dibagi 6. Berarti ini kan 6. Ini 8. 8 dibagi 2, 4 berarti 4. Jadi 4A sama dengan 24, berarti A-nya 6. Jadi A-nya itu 6. Kalau kita ambil negatif 3 kuadrat, ya kan, berarti 9 kurang 1, berarti jawabannya di sini
8 kemudian dibagi dengan minus 4, maka hasilnya adalah minus 2, berarti kita peroleh nanti dia min 12. Jadi kita dari sini jawabannya pasti positif. Jadi kita ambil di sini 6 kali 3 pangkat 4. Jadi 6 kali 81 berarti sekitar ini 6 486 gitu. Jadi jawabannya adalah E. Oke, bisa? Itu untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita masuk ke soal nomor 2 ya. Satu kantong berisi 5 kelereng biru dan 3 kelereng merah. Jika kantong tersebut diambil 2 kelereng sekaligus, maka peluang terambil 2 kelereng biru. Nah, oke adik-adik ya. Nah, perhatikan dulu di dalam kantong tersebut ada 5 biru, 3 merah. Total berarti 8 kelereng. Jadi yang diambil itu ada 2. Nah, berarti pertama ingat, tentukan dulu yang namanya ruang sampel dengan menggunakan kombinasi yang diambil 2 dari 8. Berarti 8 faktorial per 2 faktorial, 8 kurang 2 berarti 6 faktorial. Jadi ini 8 kali 7 kali 6 faktorial per 2 kali 1 kali 6 faktorial. Ini kita coret. 8 bagi 2, 4. 4 kali 7, 28 gitu. Nah, karena di sini yang difokuskan adalah biru. 2 yang mau diambil warna berarti kombinasi 2 dari 5. T 5 faktorial per 3 faktorial 2 faktorial. T 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 kali 1. Ini kita coret, 5 kali 4 bagi 2 berarti 10. Jadi berarti peluang adalah NA dibagi dengan NS. 10 kita bagi dengan 28. Sama-sama kita bagi 2 berarti 5 per 14. Jadi jawabannya adalah bola gitu ya. Oke, seperti itu adik-adik, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita coba lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Jadi sebenarnya sangat mudah. Jadi yang penting kamu tahu yang namanya kombinasi, kamu tahu yang namanya rumus peluang, itu yang paling penting. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah lihat di sini. Jika diketahui panjang sisi-sisi segi 6 beraturan adalah 6 cm, maka luas daerah segi 6 beraturan tersebut adalah. Jadi seperti ini nih, jadi gampangnya aja ingat. Jadi kalau dikatakan segi 6 beraturan itu kan, misalnya di sini kalau biasanya segi 6 itu kan seperti ini. Coba ya. Nah, misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini ya. Sorry, ini segi 6. Seperti ini modelnya ya. Jadi di sini pusatnya ini seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan satu putaran ini kan 360 derajat. Jadi kita hitung masing-masingnya, berarti sudutnya itu alfanya misalnya ini berapa sih ini gitu kan. Berarti 360 kita bagi 6. Jadi dapatlah 60 derajat. Jadi untuk menghitung luasnya gampang aja adik-adik, karena di sini katanya sisinya ini 6. Berarti 6 semua ini ya. Berarti luas segitiga, ingat rumusnya bukan setengah alas kali tinggi ya, tapi setengah dikali sisi kali sinus daripada alfa. Di setengah kali 6 kali 6 kali sinus 60. Di 3 18 kali setengah akar 3. Berarti 9 akar 3. Nah jadi 9 akar 3 karena ada 6 buah segitiga ini. Satu ini kan 1, 2, ada 6. Berarti luas total adalah jadinya 6 dikali 9 akar 3. 54 akar 3. Jadi jawabannya adalah dodol gitu. Gampang ya. Seperti itu kira-kira adik-adik. Jadi kalau ada nanti segi 8, kamu tinggal bagi 8 aja. Baru kamu masukkan ke luas segitiga.
Jadi luas segitiga enggak selalu luas alas kali tinggi bagi 2. Nah, jadi adik-adik boleh mempelajari ini setengah kali sisi, kemudian sinus alfa. Nah, jadi yang di sini misalnya ini sisinya gini, ini sisi gitu. Oke. Next ke soal berikutnya. Oke, masuk di soal trigonometri ya. Nah, diketahui sinus alfa 3/5 dan alfa merupakan sudut lancip, cos beta negatif 5/13 dan beta merupakan sudut tumpul. Nilai sin alfa kurang beta. Nah, jadi ingat, sin alfa kurang beta itu adalah sin alfa cos beta kurang cos alfa sin beta gitu. Nah, jadi di sini sin alfa 3/5. Jadi kalau kita buat di sini segitiga siku-siku, ini alfa, berarti ingat sin. Berarti 3/5. Berarti depan ini miring, berarti 35, pasti sini 4 gitu. Kemudian di sini katanya di sini adalah beta. Berarti kalau dia cos beta 5/13, berarti depannya kita cari. Jadi biasanya pasangan 5/13 pasti di angka 12. Jadi pasangan gitu. 3/4/5 5, 12, 13 gitu. Nah, jadi di sini karena ini kuadran kedua, berarti makanya dia cosnya negatif. Berarti untuk sinus beta itu pasti positif. 12/13. Kenapa positif? Karena kuadran kedua sinus yang positif gitu. Nah, kemudian untuk cos alfanya pasti kita temukan. Jadi 4/5. Di sini cos beta jadi min 5/13 gitu. Oke, sekarang kita hitung saja sin alfa. Berarti 3/5 cos beta min 5/13 kurang cos alfa 4/5. Kemudian sin beta 12/13. Jadi ini min 15/65 dikurang 12/65. Jadi min 2 berapa nih? Min 27 ya. Sorry, ini 4 kali berapa nih? 4 per cos alfa. Ya, 4/5. 48 ini, sorry ya. 48/65. 48/65 jadinya min 63/65. Jadi jawabannya itu adalah E. Oke, seperti itu adik-adik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Inilah pembahasan dari channel YouTube Bimbel Star Ed untuk prediksi adik-adik yang masuk di gelombang pertama. Jangan lupa subscribe channel YouTube Bimbel Star Ed. Terima kasih.